umat Tuhan menerima pekabaran itu, Tuhan Yesus sudah datang. Tetapi pekabaran itu ditolak. Dan karena ditolak, kita masih di dunia ini. Oke? Jadi kita akan mulai pelajaran righteousness by faith atau dibenarkan oleh iman besok. Jadi malam hari ini kita akan mempelajari nubuatan. Tapi bukan belajar nubuatannya, belajar bagaimana untuk menyelidiki dan mengerti nubuatan. Jadi bukan isi daripada nubuatan yang kita akan pelajari, tapi kita akan pelajari bagaimana untuk menentukan atau mengerti nubuatan di Alkitab. Oke. Contohnya, ada yang pernah dengar tentang nubuatan 1290 hari? 90? Sudah pernah dengar? Itu di buku Daniel. Bagaimana dengan nubuatan 1335? Di buku Daniel juga. Kalau 12.260 pernah dengar? Pernah dengar. 2.300 pernah dengar? Pernah dengar. Bagaimana dengan 490 tahun? Oke, kalau 490 tahun saya rubah dengan 70 minggu. Pernah dengar 70 minggu? Daniel 9 ada. 62 minggu ada, 7 minggu ada, 1 minggu ada, setengah minggu ada di Daniel 9 semua. Oke. Jadi kita akan belajar itu dan kita hanya akan menggunakan Alkitab sebagai penentu Alkitab. Betul? Kita akan menggunakan ayat Alkitab untuk menjelaskan Alkitab. Karena Alkitab bisa menjelaskan dirinya, tidak perlu dibantu oleh hikmat manusia, betul? Jadi kita akan menggunakan Alkitab untuk menjadi mistar ukuran nubuatan. Alkitab akan menjadi mistar. Jadi untuk menentukan nubuatan itu harus ada mistar, karena nubuatan berdasarkan apa? Waktu. Dan waktu itu harus diukur, dan ukurnya pakai mistar Alkitab. Jadi kita akan belajar menggunakan mistar standar ukuran Alkitab. Okay. Jadi ini adalah bekal untuk saudara-saudara. Inilah bekal untuk saudara-saudara untuk bisa pulang dan belajar sendiri dan menentukan nubuatan-nubuatan di Alkitab dan gali sendiri, gunakan ayat-ayat sendiri supaya kalau ada lowongan waktu di rumah bisa belajar sendiri dan membagikan dengan saudara-saudara dan teman-teman. Oke, mari kita lihat ayat pertama, tapi belum di nubuatan. Mari kita buka 2 Korintus. Saudara-saudara bisa buka sendiri. Saya akan tunjukkan di sini juga. 1 Korintus 2 ayat 13. Mari kita buka sama-sama. 1 Korintus 2 ayat 13. Saudara-saudara, kita tidak akan keliru. Tidak akan keliru kalau Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Okay. Kalau Alkitab yang menjelaskan Alkitab, kita tidak akan keliru. Jadi Alkitab menjelaskan Alkitab. Dan Alkitab yang menjelaskan Alkitab dijelaskan oleh Alkitab dan seterusnya. Artinya kita akan buka banyak ayat, betul? Karena hanya Alkitab yang bisa menjelaskan Alkitab. Oke, 2 Korintus 2 ayat 13. Sini kan? Apakah ada yang bisa baca bahasa Indonesianya? Karena ini bahasa Inggris di depan sini. Dan tolong baca dengan keras ya. Saya ingin mendengar bahasa Indonesia. Ada yang bisa? Ayat 13, ya. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Oke. Ada kata yang tidak kedengar di bahasa Inggris, saya akan terjemahkan langsung. Di sini ayat 13 saya bilang, compare. Compare itu apa? Memperbandingkan. Kalau memperbandingkan harus paling kurang ada berapa? 2. Saya nggak bisa bandingkan diri saya dengan diri saya kan? Harus paling kurang ada 2 ayat. Oke. Jadi untuk mengerti Alkitab, saya harus membandingkan hal-hal rohani dengan hal-hal rohani. Artinya untuk menjelaskan Alkitab, yaitu Alkitab itu rohani kan, saya harus menjelaskan Alkitab menggunakan apa? Alkitab. Alkitab itu ditulis oleh banyak penulis.
Tetapi setiap penulis diinspirasi oleh Roh Suci yang sama. Oleh sebab itu, tidak ada penulis Alkitab yang bertentangan dengan penulis yang lain. Karena roh yang menuntun mereka adalah satu. Artinya, kalau buku Yehezkiel menjelaskan sesuatu, kira-kira akan dikuatkan oleh Rasul Paulus? Atau akan bertentang? Akan dikuatkan. Jadi setiap penulis akan setuju dengan penulis yang lain. Alkitab itu seperti gambar yang besar, tetapi gambar itu terdiri dari bagian-bagian tertentu. Dan kalau mau mengerti Alkitab, harus saya taruh semua bagian gambar itu, baru kelihatan seluruh gambarnya. Betul? Nggak bisa cuma ambil satu bagian daripada Alkitab dan mendirikan doktrin berdasarkan ayat itu sendiri. Harus saya membandingkan ayat ini dan ayat itu dan ayat ini dan ayat itu, baru dapat gambaran luas apa maksud Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita buka di Yesaya 28. Yesaya 28, sebelum kita menggunakan mistar nubuatan, Yesaya 28. Ayat 9. Yesaya 28 ayat 9. Sini dia. Dan ayat 10. Kepada siapa akan diajarkan pengetahuan? Dan siapa yang akan membuat dia mengerti ajaran doktrin? Mereka yang sudah cerai susu, yang tidak minum susu ibu lagi. Lalu dikatakan, saya kurang tahu persis bahasa Indonesianya, tapi hukum harus, oke, ini itu hukum harus diperbandingkan dengan hukum dengan hukum. Garis diperbandingkan dengan garis dengan garis. Sedikit sini, sedikit situ. Apa itu sedikit sini, sedikit situ? Ambil semua pandangan penulis Alkitab, baru saya dapat gambaran yang apa? Luas. Satu bukti lagi, buku Ibrani. Buku Ibrani. Coba buku Ibrani ayat 1. Hebrews, Ibrani 1. Ibrani 1. Elohim setelah berbicara dalam banyak kesempatan dan dengan berbagai cara pada zaman dahulu kepada para leluhur melalui para nabi. Jadi dulu Tuhan bicaranya melalui apa? Para itu apa? Jamak atau tunggal? Jamak, artinya melalui nabi dia berbicara. Artinya kalau mengerti kehendak Bapa harus lihat beberapa tulisan apa? Nabi. Oke? Dengan prinsip itu, mari kita belajar bagaimana mengerti nubuatan, oke? Sekarang kita ke buku Wahyu, oke? Jadi malam ini sebenarnya seperti satu exercise. Exercise yaitu belajar. Belajar untuk belajar Alkitab. Kita malam ini akan belajar bagaimana untuk mengerti pengertian nubuatan, oke? Mari kita buka Wahyu. Wahyu 12. Wahyu 12 mulai ayat 14. Oke. Dan mulai dari saat ini saya akan mulai tulis di papan di sini. Oke, ada yang bisa baca bahasa Indonesia? Wahyu 12 ayat 14. Yang kepada wanita itu telah diberikan 2 sayap Raja Wali besar supaya dia dapat terbang menuju padang gurun ke tempatnya di mana di sana dia diberi makan selama semasa dan masa-masa dan setengah masa. Oke. Wanita dari hadapan ular. Jadi kita tahu wanita itu dibawa ke padang gurun dan diberikan makan satu masa-masa atau apa? 2 masa dan setengah masa.
Apakah bisa dengan hanya melihat ayat ini, saya tentukan berapa lama itu? Dengan hanya lihat itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena ini tidak menunjukkan apa itu masa. Betul? Artinya untuk cari tahu berapa satu masa, 2 masa, setengah masa, saya harus melihat ayat-ayat yang apa? Lain. Betul kan? Karena cuma lihat begini, saya nggak bisa jelaskan. Nggak ada definisinya di ayat ini. Apa artinya ini? Saya harus lihat ayat yang apa? Lain. Kita loncat ke ayat 6. 12 ayat 6. Ingat, wanita dibawa kemana? Padang gurun. Oke? 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wanita dibawa kemana? Ada persamaan kan? Padang gurun selama ini. Padang gurun selama ini. Artinya, ini sama dengan ini. Di pasal yang sama. Sudah lihat? Alkitab sedang menjelaskan dirinya sendiri. Tuh kan? Artinya, 1 masa, 2 masa, setengah masa, kalau jumlah ini sama dengan ini. Oke, coba. Oke. Hari ini pun kita akan cari tahu apa artinya. Jadi yang saya mau cari tahu sekarang, hari dan masa. Saya mau cari tahu apa itu hari, apa itu masa. Setelah saya tahu apa itu hari, apa itu masa, saya bisa isi ininya. Oke. Mari kita cari tahu apa itu hari. Betul? Mari kita buka Yehezkiel 4 ayat 6. Yehezkiel 4 ayat 6. Yehezkiel 4 ayat 6. Apa itu hari? Oke. Yehezkiel 4 ayat 6. Apa itu hari? Ingat, hanya Alkitab yang bisa mendefinisikan arti Alkitab. Betul? Kalau engkau dapat mengakhiri hari-hari itu, kemudian engkau harus berbalik untuk kedua kalinya pada sisi kananmu, dan engkau harus menanggung kejahatan keluarga Yehuda 40 hari lamanya. 1 hari untuk 1 tahun, 1 hari untuk 1 tahun, aku telah menempatkannya bagimu. Tunggu. Sesuai dengan Yehezkiel, 1 hari sama dengan 1 tahun. Oke. Mari kita buka Bilangan 14 ayat 34. Bilangan 14 ayat 34. 1 hari sama dengan 1 tahun. ayat 34. Bilangan 14 ayat 34. Berdasarkan hitungan hari-hari ketika kamu mengintai negeri itu, 40 hari, 1 hari untuk 1 tahun. Sehari untuk setahun, kamu harus menanggung kesalahanmu, yaitu 40 tahun, dan kamu akan mengetahui perlawananku kepadamu. Sesuai dengan Yehezkiel dan sesuai dengan Musa di buku Bilangan, 1 hari sama dengan 1 tahun. Ada berapa kali dibilang 1 hari 1 tahun? Berapa kali kita baca? 2 kali. Apa artinya 2 kali dibaca? Tolong buka 2 Korintus 13 ayat 1. 2 Korintus 13 ayat 1. Mudah-mudahan saudara-saudara bawa kertas dan pena ya. Supaya bisa tulis ini dan pulang selidiki lagi. Kalau nggak sempat, mudah-mudahan bisa mencatat catatan yang mencatat. Oke. 2 Korintus 13 ayat 1. Apa artinya 2 kali? Ini ketiga kalinya aku datang kepadamu. Setiap perkataan akan diteguhkan oleh mulut 2 atau 3 orang saksi. Perlu berapa saksi untuk segala hal ditetapkan? Paling kurang
Berapa kali dibilang dua? Sudah dijawab. Berapa kali dibilang 1 hari sama dengan 1 tahun? Sudah tetap? Sudah ditetapkan? Oke. Sekarang saya tahu 1260 hari sama dengan 1260 tahun. Oke. Kalau ini tahun, artinya ini pun harus berjumlah 1260 tahun. Oke. Sekarang, apa itu masa? Apa itu masa? Apa arti daripada masa? Oke. Mari kita sekarang buka. Jangan ke situ dulu. Mari buka Wahyu 11 ayat 3 dulu. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan menetapkan kepada kedua saksiku, dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari. Dengan mengenakan pakaian kabung. Ini dia kan? Diulang lagi. Pakaian dua saksi pakai pakaian kabung. Kapan ada dua saksi menggunakan pakaian kabung? Apa itu dua saksi? Apa itu dua saksi? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kapan Alkitab berkabung? Kapan Alkitab berkabung? Oke. Kita ikut dengan Alkitab, oke? Alkitab firman Tuhan kan? Betul kan? Di Mazmur 119 ayat 105 bilang apa? Pelita. Kalau pelita itu terang penuh dengan perkabungan atau tidak? Biasanya kalau orang berkabung pakai putih atau hitam? Melambangkan gelap kan? Artinya perkabungan itu gelap. Kalau firman Tuhan terang, firman Tuhan sekarang kabung, artinya firman Tuhan pengertiannya ditutup-tutup. Selama berapa lama? 1260 tahun. Mari kita buka Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Dan dia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, dan akan membinasakan orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan dia bermaksud untuk mengubah waktu dan hukum. Mereka akan diserahkan ke dalam tangannya hingga 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Artinya masa ini adalah masa dia yang coba rubah hukum dan waktu atau masa. Dan dia punya mulut berbicaranya sangat apa? Besar. Ingat, dia punya mulut dan dia mau rubah apa? Tunggu, kalau ini dirubah, bisa nggak ini sama dengan ini lagi? Kalau pengertian ini dirubah. Di sini dikatakan, dia punya waktu diberikan ini lama. Artinya kalau saya temukan berapa lama ini, saya tahu siapa dia. Betul nggak? Kalau saya tahu jangka waktu ini menunjukkan siapa di dalamnya, betul? Dan dia mau coba rubah hukum dan rubah ini. Karena kalau ini dirubah, siapa tidak kedapatan? Dia. Oke, dia nggak didapatkan. Artinya penting nggak tahu ini? Masa? Karena dia mau rubah. Dia mau rubah. Sekarang mari kita lihat siapa dia. Wahyu 13. Mari ke Wahyu 13. Wahyu 13, kalau tidak salah ayat 5. Wahyu 13 ayat 5. Ingat, dia ada mulut. Dia ada mulut. Dan kepadanya diberikan sebuah mulut berkata-kata besar dan hujatan, dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan.
Berapa lama? Wah, tambah hitungan baru lagi nih. Tapi dia punya mulut. Dan mulutnya selama ini. Dan mulutnya selama 42 bulan. Apakah ini sama dengan ini? Ya. Apakah ini sama dengan ini? Dan ini sama dengan ini? Iya. Oke. Sekarang, setahu kita. Tapi kita harus buktikan dari Alkitab nanti ya. 1 tahun berapa bulan? Berapa? 12 bulan. Oke. Kalau ada 12, saya suka nggak langsung bilang jawabannya. Saya mau langkah demi langkah, oke? Karena kalau bilang, terlalu cepat. Kita nggak lagi belajar matematika ini. Kita sedang belajar nubuatan, artinya pelan-pelan saja, oke? 12. Tambah 12, belum kena kan? Tambah 12, berapa sekarang? 36, kena belum? Tambah berapa kalau kena ini? 6. Betul kan? Tambah 6 kan? 12, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Tuh, artinya ini sama dengan... Tunggu. Ini 12 bulan berapa tahun? Oh. 1 tahun tambah 1 tahun tambah 1 tahun tambah setengah. Ada setengah ini. Bagaimana kalau begini? 1 tahun tambah 2 tahun tambah kena. Ini dia. Sama dengan ini. Sis kan? Mari kita hitung. 1 tahun terdiri dari berapa hari? 360 berapa? Alkitabiah itu atau bukan? Itu Alkitabiah enggak? Kita harus buktikan. 1 tahun berapa lama? Sesuai dengan Alkitab. Mari kita buka Kejadian 7. Mari buka Kejadian 7. Kita buka Kejadian 7. Mulai ayat 11. Kejadian 7 ayat 11. Apa yang kita mau buktikan sekarang? Berapa hari 1 tahun? Atau berapa hari 1 masa? Artinya kata lain daripada masa apa? Tahun. Oke. Tolong buka Kejadian 7 ayat 11. Sampai situ. Bulan keberapa? Oke. Jadi bulan kedua, tanggal berapa? Pada hari yang ke-17. Hari keberapa? 17. Saya tahu di Indonesia 17/2. Kalau di Amerika 2/17 bulan dulu. Jadi ini bulannya ya. Saya tulis bahasa Indonesianya lah supaya jangan. Maksudnya gaya Indonesianya. Ini dia, oke. Oke. Oke, terima kasih. Oke, tulis sebagaimana di Indonesia menulisnya. 17/2. Saya yang bingung lihatnya malahan. Oke. Sekarang, apa yang terjadi hari 17 bulan kedua? Tolong baca terus. Pada hari itu segala mata air di samudra raya telah terbelah dan tingkap-tingkap langit telah terbuka. Boom, kebuka. Noh kan ini? Noh. Sekarang ayat 24. Berapa lama dibukanya? Dan berpuasalah air itu di muka bumi 150 hari
Berapa hari? 150 hari. Mari kita lihat. 150 hari kan? Kita tahu 1 tahun ada berapa bulan? 150. Sekarang Kejadian 8. Kejadian 8. Mudah-mudahan saudara-saudara ada kertas dan catatan ya. Mudah-mudahan. Kalau enggak, tolong bagi-bagikan ini. Karena ini rumus formula Alkitab untuk mengerti nubuatan. Kejadian 8 ayat 3. Ups, bukan ini Kejadian. Oke. Ayat 3. Dan surutlah air itu dari gunung, dan terus semakin surut, dan air itu berkurang pada akhir dari 150 hari. Kapan air surut? Akhir daripada dan akhir daripada 150 hari adalah, tolong baca 4-nya. Dan dalam bulan yang ke-7, Sampai situ. Bulan keberapa? pada hari yang ke-17 bulan itu, Sampai situ. Tahu kan? Tuh. Jadi bulan 2 tanggal 17, bulan 7 17. Berapa bulan? Ada berapa bulan? Tuh kan? 7 kurang 2 kan? Ada 5 bulan, betul? Harinya sama nggak? Tapi dibilang berapa lama di tengahnya? Artinya, kalau mau cari tahu setiap bulan berapa hari, 150 dibagi berapa? Berapa? 1 bulan sama dengan berapa hari? Kalau 1 bulan sama dengan 30 hari, kali 12 bulan sama dengan berapa hari 1 tahun? Bukan 365? Sesuai dengan Mister Alkitab, 1 tahun, 12 bulan, dan 360 hari, karena setiap bulan 30 hari. Itu namanya Mister Alkitab. Nggak peduli dunia mau rubah-rubah, kalau mengerti nubuatan, itulah Mister kita. Oke, ngerti kan? Itu Mister kita. Mau rubah kalender segala macam, kalau ngerti Alkitab harus pakai Mister Alkitab. Artinya, kalau ini masa sama dengan tahun, artinya ini 360 tambah berapa? 360 kali 2? 720. Setengah dari 360? 180. Harus sama dengan ini, betul? Harus kan? Coba tambah. Berapa? Oke, kosong. Lalu? 6. Taruh 1 kan? Kena. Sorry, terlalu kecil deh. Kena nggak semua ini? Nah, kena semua. Artinya 12 bulan berapa? 12 bulan. 360, 180, 42 sama dengan 1260. 1260. Persis. Dan kita tahu ini sama dengan apa? Ini. Semua ini 1260 apa? Tahun. Dapat.
dapat langsung. Oke. Kira-kira masih ingat ayat-ayatnya sekarang? Masih ingat ayat-ayatnya? Oke, ini mistar Alkitab, saudara-saudara. Ini mistar Alkitab. Oke. Ini mistar Alkitab. Dan bagaimana cara dapat ininya? Bagaimana caranya? 1 ayat cukup? 2 ayat? 3 ayat? 4? 5? Mungkin 10 kali tadi kan? Sedikit sini, sedikit situ. Iya. Sudah kena? Sedikit sini, sedikit situ. Dan dengan belajar ini, kita tahu yang berkuasa selama jangka waktu itu ada mulut yang besar. Mulut besar. Dan Matius 7:25 menghujat dan mau merubah hukum. Dan apa ini? Apa sih dia? Kalau dia rubah ini, apa yang terjadi? Saya nggak tahu siapa dia. Oke. Apa penghujatan? Definisi menghujat di Alkitab. Coba berikan 2. Definisi menghujat di Alkitab. Apa definisi menghujat di Alkitab? Mengaku bisa mengampuni dan bilang dia itu Tuhan yang maha tinggi. Siapa yang bilang saya ini Tuhan maha tinggi dan saya bisa mengampuni dosa-dosa? Siapa? Dan dia hidup menganiaya umat Tuhan selama ini. Siapa yang tinggal di Vatikan? Jadi apa yang dia merubah selain hari ke-7? Bagaimana mengerti nubuatan? Karena kalau saya tidak bisa mengerti nubuatan, saya tidak tahu siapa dia. Ini dia. Jadi umat Tuhan perlu belajar nubuatan. Perlu. Kalau lupa nubuatan, lupa siapa yang selama 1260 kuasa yang menganiaya umat Tuhan karena cinta Alkitab. Oke. Mari kita buka Wahyu 13 ayat 3. Kita belajar nubuatan dan mengerti nubuatan. Jalan-jalan saja di Alkitab malam ini. Enjoy Alkitab saja. Besok mulai seri kita, dibenarkan oleh iman. Malam ini enjoy Alkitab saja. Wahyu 13 ayat 3. Dan aku melihat satu dari kepala-kepalanya seperti telah disembelih sampai mati, tetapi luka yang mematikannya itu telah disembuhkan, dan seluruh dunia terharu-haru mengikuti binatang. Di sini dibilang dia mengalami luka parah lalu sembuh kembali. Siapa dia ini? Di ayat 5. Siapa yang luka parah lalu sembuh lagi di ayat 5? Jangka waktunya 42 bulan. Artinya siapa yang luka parah lalu mau sembuh kembali? Yang tinggal dan berkuasa di Vatikan. Sudah luka parahnya? Sudah? Maksudnya sudah luka parahnya kan? Apa yang dia lakukan selama ini sih? Apa yang dia lakukan? Menganiaya umat Tuhan. Kalau dia sedang sakit, bisa nggak menganiaya umat Tuhan? Tapi kalau sembuh kembali, apa yang dia mau lakukan? Menganiaya lagi. Tapi kalau saya sudah lupa dia, enggak, dia sudah rubah, sudah baik dia. Kita bisa berteman dengan dia. Karena dia sudah rubah. Lihat, ke seluruh dunia, dia bilang harus berdamai, harus berdamai. Betul? Walaupun banyak orang dibasmi di Argentina. Waktu dia berkuasa sebagai bishop. Kalian tahu kan kita ngomong tentang siapa? Tapi seluruh dunia bilang apa? Dia manusia damai. Man of peace. Coba kita baca Wahyu 13 ayat 3 lagi. Saya melihat salah satu kepalanya
seakan-akan luka parah sampai mati, dan luka parahnya sembuh, dan seluruh dunia akan mengagumi dia. Waduh, apakah itu yang sedang terjadi? Seluruh dunia, saudara, termasuk yang harus menunjukkan kamu antikristus, pun sedang berjabatan tangan dan mengagumi dia. Betul? Ini dia saudara-saudara. Kenapa? Karena sudah nggak tahu mengerti nubuatan lagi. Wahyu 13:3 bilang dia akan sembuh kembali. Apa artinya dia sudah rubah? Nah, sekarang saya mau kasih satu hal dan kita akan selidiki dari Alkitab lagi. Sedikit sini, sedikit situ, oke? Mari kita buka Daniel 12 ayat 4. Daniel 12 ayat 4. Mari kita buka Mistar Alkitab lagi. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah Alkitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan akan bertambah. Oke, akhir zaman itu bahasa Indonesia. Saya mau kasih tunjuk bahasa Inggrisnya. Di sini, time of the end. Kalau bahasa Inggris, end of time, akhir zaman. Oke. Kalau end of time, kalau dibilangnya end of time, itu akhir zaman. Tapi ini bukan end of time, time of the end. Itu bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman. Sekarang saya mau cari tahu, apa dan kalau bukan akhir zaman ini artinya? Apa dan arti daripada time of end? Artinya saya harus cari apa di Alkitab? Ayat yang bilang apa? Time of end. Sedikit sini, sedikit situ. Kita teruskan di Daniel 12. Mari kita baca. Yuk, kita baca Daniel 12:4 terus saja. Supaya kita lihat konteksnya, oke? Saya akan ulang bahasa Indonesia. Tapi engkau Daniel, tutup firman Tuhan dan meteraikan sampai time of end. Oke, saya akan hapus dulu nih kan. Kita belajar nubuatan sedikit. Tutup, kalau tutup bisa dibaca nggak? Nggak. Kalau dimeterai bisa dimengerti nggak? Enggak. Kapan bisa mengertinya? Waktu dibuka. Dan kapan dibuka? Time of end. Di situ dibukanya. Makasih. Oke. Sudah kan? Jadi buku Daniel akan ditutup, dimeteraikan, dan nggak ada yang bisa mengerti isinya. Sampai apa? Dibuka. Dan waktu dibuka dibilang time of end. Artinya time of end, orang akan mengerti buku Daniel. Oke, time of the end adalah saat orang akan mengerti buku Daniel. Terima kasih. Kalau ini buku Daniel dan ini buku Daniel ditutup, dia ditutup sampai TOE. Saya tulis TOE, time of end. Dan waktu time of end, buku Daniel dibuka. Iya, betul. Sampai situ. Sudah dilihat ya. Oke, pelan-pelan kan? Oke. Dan waktu Daniel 12 ayat 4, waktu buku dibuka, time of end, banyak akan lari ke sini, lari ke situ. Apa itu lari ke sini, ke situ? Sedikit sini, sedikit situ. Itu dia. Lari ke sini, lari ke situ. Kenapa? Karena buku sekarang dia apa? Buka, mulai selidiki. Apa artinya time of end? Apa artinya ini? Oke. Kita mau cari tahu kapan itu time of end. Dan setelah mereka lari sini, lari situ, kira-kira pengertian mereka tetap gelap atau bertambah-tambah? Dan
pengetahuan bertambah-tambah. Pengetahuan tentang apa? Tentang buku Daniel yang dulu ditutup. Jadi ini ayat bicara tentang pengetahuan teknologi atau pengetahuan tentang buku Daniel yang ditutup apa? Buku Daniel. Jadi pengetahuan orang akan bertambah-tambah akan buku Daniel yang baru dia apa? Buka. Memang benar, pengetahuan akan teknologi betul. Tapi konteks ayat ini bukan teknologi, tapi buku Daniel. Oke. Kita teruskan lagi. Ayat 5. Dan aku Daniel melihat, dan di situ ada dua, salah satu di sebelah sungai, dan yang satu di sebelah sungai yang lain, dan yang satu berjubah linen di atas air. Artinya ada yang di sebelah sini, kalau ini sungai, Daniel lihat ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini, ada yang di atas air. Dia lihat, oke? Dan waktu dia lihat, dan yang di atas air bilang, berapa lama ini akan berakhir? Tuh, sekarang Daniel pengen tahu kapan bukunya dia apa? Dibuka. Lalu dia bilang, berapa lama ini terakhir? Lalu saya mendengar orang yang berjubah linen yang di atas air, dia angkat tangan kanan dan tangan kiri ke surga dan bersumpah. Dia bilang, setelah 1 masa, 2 masa, setengah masa. Atau setelah, sudah dihapus, sorry. 1260 tahun buku Daniel ini dia. Ini dia. Artinya, ini adalah akhir daripada 1260. Ini dia. Ini kan? Ini dia. Dan kalau saya tahu kapan tanggal ini, mundur 1260, saya tahu kapan mulanya. Betul? Gampang. Artinya kapan buku Daniel mulai dimengerti? Di saat ini berakhir. Sekarang kita baca terus. Kita baca terus. Dan saya mendengar, tapi saya tidak mengerti. Daniel, saya nggak ngerti, dia bilang. Saya nggak ngerti. Lalu dia bilang, oh Tuhan, bukan, akhir daripada yang ini. Itu pelajaran lain. Apa yang Daniel tanya? Pelajaran lain. Kita mau tekankan time of end. Lalu dia bilang, pergi Daniel, karena firman ditutup, dimeteraikan, sampai time of end. Sampai apa? Ini. Dan kita tahu, itu adalah akhir daripada 1260. Di sini time of end. Oke. Kenapa buku Daniel dibuka di sini? Kenapa? Saya harus tahu dulu tahun berapa ini baru tahu kenapa. Sekarang, siapa yang tahu tahun berapa ini? Siapa yang tahu tahun berapa ini? Oke, siapa yang tahu permulaan daripada 1260? Tahunnya. 538. Oke. Ini mulainya 538. Apa yang terjadi tahun 538? 538 tambah 1260 berapa? Ya, 1798. Apa yang terjadi? Randy, kamu cuma tebak-tebak saja tahunnya. Well, kalau tahun ini adalah tahun di mana dia berakhir kekuasaan penganiayaan, artinya benar. Apa yang terjadi tahun 1798? Sudah pernah dengar tentang Alexander Berthier, jenderal daripada Prancis.
Dia menawan Paus dan dia singkirkan dia dari Roma, dan Paus mengalami luka parah tahun 1798. Dan luka parah itu kenapa? Karena selama 1260 tahun gereja kepausan menunggangi negara untuk menganiaya umat Tuhan. Artinya kalau luka parah, apa yang kena lukanya? Negaranya di sini, gerejanya masih ada. Tapi negaranya tidak ada lagi. Apa fungsi negara? Menjalankan agenda dengan senjata, atau kekerasan, atau kekuatan, atau pemaksaan. Artinya gereja bilang, aniaya mereka. Betul? Dan yang aniaya siapa? Orang gereja atau negara? Negara. Artinya kalau saya tidak suka kepada kelompok perbaktian yang lain, sama kan? Saya gunakan siapa? Hak negara untuk merongrong orang yang belajar Alkitab. Itu kekuasaan siapa? Kepausan. Artinya, barang siapa melakukan hal yang sama, memiliki roh kepausan. Barang siapa melakukan hal yang sama, memiliki roh anti Kristus. Kalau saya sudah lihat roh yang sama, artinya luka parah sudah mau sembuh. Saudara-saudara, kita hidup di akhir zaman. Saudara-saudara alami sendiri. Saya alami, saudara alami. Karena cinta firman Tuhan. Saudara-saudara, luka parah sudah mau sembuh. Karena kita sudah lihat hal yang sama terulang kembali oleh saudaranya sendiri. Kain menganiaya Habel, saudaranya sendiri. Akhir zaman, saudara-saudara. Akhir zaman. Oke. Artinya time of end sama dengan tahun apa? 1798. Itu definisi Alkitab. Itu definisi Alkitab. Kenapa buku Daniel dibuka di sini? Kenapa dibuka di sini? Ini pertanyaannya. Kenapa buka di sini? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Kalau orang belajar Alkitab, apa yang terjadi? Di saat Alkitab dibuka, sumber terang kan? Apa yang terjadi? Mazmur 119 ayat 130. Tolong buka. Mazmur 119 ayat 130. Kalau saya mulai diberikan kebebasan untuk membaca dan mempelajari dan mempraktekkan prinsip-prinsip Alkitab, apa yang terjadi kepada saya? Mazmur 119 ayat 130. Di saat firman Tuhan masuk, orang itu menjadi apa? Terang. Tuh. Karena firman Tuhan adalah pelita. Jadi kalau saya belajar firman Tuhan, apa yang terjadi dengan saya? Diterangi. Karena ini masa apa? Kegelapan. Saya sudah mulai diterangi. Artinya nggak bisa dibohongin orang mengenai keselamatan. Nggak bisa ditentukan orang mengenai keselamatan. Nggak bisa dibilang bahwa kamu harus berdoa untuk saudara kamu yang sedang dibakar di purgatori. Lebih kamu doain, apalagi kalau kamu bayar, pasti dia akan keluar ke surga. Itu bohongan kegelapan yang mulai dihapuskan oleh firman Tuhan. Mulai tahun 1798. Siapa yang keluar dari sini 1798? Siapa yang tinggalkan ini 1798?
mereka protes. RK, betul kan? Keluar karena protes atau berteman? Protes lah. Dari situ mulai kata apa? Protestan. Artinya kalau Protestan, definisinya harus protes apa? RK. Itu definisi Protestan. Bagaimana dengan Protestan yang tidak protes lagi? Bukan Protestan. Mulainya kapan ini? Diterangi firman Tuhan. 1798. Oke. 1798. Tapi kalau saya baca firman Tuhan, firman Tuhan ini sedang memberikan satu pencerahan tentang apa? Kita kembali ke Daniel 12 tadi kan? Karena tahun 1798 firman Tuhan dibuka dan orang itu mulai dicerahi oleh firman Tuhan untuk mempersiapkan dirinya untuk apa? Kita teruskan Daniel 12. Tadi di sini kan kita baca 12:9 kan? Daniel 12 ayat 9. Di sini kita baca tadi. Daniel firman ditutup dan dimeteraikan sampai kita bisa isi tahun 1798. Lalu setelah firman Tuhan dibuka, umat Tuhan harus mengerti apa? Banyak akan dimurnikan, diputihkan, dicoba oleh api, tapi yang fasik akan tetap berlaku fasik. Tidak ada seorang yang fasik akan mengerti buku Daniel, tetapi yang bijaksana yang apa? Mengerti. Apa itu artinya dimurnikan, diputihkan, dan dibakar api? Apa artinya? Kapan itu terjadi? Apa gunanya api di Alkitab? Kita tahu api membakar, tapi prinsip Alkitab, api bakar apa? 1 Petrus 1 ayat 7, mari kita buka. 1 Petrus 1 ayat 7. Apa yang api lakukan? Dimurnikan, diputihkan, dan dibakar api. 1 Petrus 1:7. Apa fungsi api di Alkitab? Apa yang dibakar? Api hanya membakar apa? Dosa. Sehingga dirinya menjadi murni. Kalau dosa dibakar, kata lain Alkitab dosa dibakar apa? Lenyap kan? Kalau dosa dibakar itu apa yang terjadi dosa dibakar? Selain bakar apa? Kalau bakar membuat lenyap artinya hanya bisa melalui api penyucian, orang itu bisa disucikan, atau dosanya di apa? Dihapus. Coba kasih ayat di mana bicara tentang penghapusan dosa. Di buku Daniel. Ada yang dihapus di buku Daniel di mana? Ada yang ingat? Daniel 8 ayat 14. Mari kita buka Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14. Daniel 8 ayat 14 kita akan lihat di situ ada yang dihapus. Dan dia berkata kepadaku, selama 2300 petang dan pagi barulah tempat kudus itu akan dipulihkan kembali. Dipulihkan atau di-cleanse. Cleanse itu apa? Dengan apa Tuhan cleanse? Lambangnya api. Jadi di saat orang itu menjadi putih, dimurnikan, dibakar api, itu sama dengan dosanya mulai di apa? Hapuskan. Tahun berapa Tuhan mulai hapus dosa? 1844. Waktu dia masuk bilik yang Maha Suci. Artinya dia di sini kan? Artinya buku Daniel dibuka supaya orang mengerti bahwa tidak lama lagi Tuhan mulai
buka buku dan menghakimi orang sesuai dengan perbuatannya dan menghapuskan dia punya dosa. Harus mengerti buku apa dulu? Daniel. Dan kalau buku Daniel nggak dimengerti, nggak bisa mengerti ini. Kalau zaman ini dihapus, nggak ngerti ini, nggak ngerti ini. Dan siapa yang mau hapus zaman ini? Yang menghujat. Tuh, yang menghujat. Artinya kalau kita sudah tidak percaya kita punya karakter bisa dibersihkan, sudah nggak tahu nubuatan Daniel dan Wahyu, kira-kira kita sudah ditipu oleh dia? Sudah ditipu oleh dia? Tujuannya hebat sekali. Dia nggak serang ininya. Dia nggak terlalu serang ininya. Dia rubah ininya. Dan rubah ini, nggak ngerti ini, nggak ngerti ini. Padahal dia akan apa lagi? Bangkit lagi. Mari kita mulai. 1894, siapa yang mulai dihakimi? Wahyu 12 ayat 20. Wahyu 12 ayat 20. Siapa yang dihakimi tahun 1844? Wahyu 12 ayat 20. Ya, 12 ayat 20. 20 ayat 12, sorry. Wahyu 20 ayat 12 dan 13. sorry. Wahyu 20 ayat 12 dan 13. Dan aku melihat mereka yang mati, kecil dan besar, yang berdiri di hadapan Elohim, dan dibukalah gulungan kitab, juga dibuka gulungan kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan mereka yang mati dihakimi dari apa yang tertulis dalam gulungan kitab itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Siapa yang mulai dihakimi? Orang yang mati. Setelah orang yang mati dihakimi, siapa yang dihakimi? Orang yang hidup. Orang yang masih hidup. Kalau saya nggak mengerti mengenai pekerjaan Tuhan menghakimi orang yang mati, bisa mengerti pekerjaan dia menghakimi orang yang hidup? Nggak bisa. Mari buka Kisah 3 ayat 19. Kisah 3 ayat 19. Saudara-saudara, belajar nubuatan, mentok-mentoknya dia mah Ka'bah. Mentok-mentoknya apa? Pekerjaan Tuhan Yesus sebagai imam besar. Mentok-mentoknya apa? Harus tinggalkan dosa. Gara-gara belajar apa? Nubuatan. Kisah 3 ayat 19. Kisah 3 ayat 19. Oleh karena itu, bertobatlah dan berbaliklah agar dosa-dosamu dihapuskan, sehingga saat penyegaran dapat datang dari Dia. Tunggu, supaya dosa dihapuskan, ini ditujukan kepada orang yang mati? Bertobat ya, berpaling ya, supaya dosamu dihapuskan. Ini ditujukan kepada orang mati atau masih hidup? Tunggu, untuk dosa saya dihapuskan, saya harus bikin apa dulu? Bertobat dan berpaling. Saya harus bertobat dan berpaling. Besok kita akan belajar tentang pertobatan. Oke, saya mau bagi sedikit tentang pertobatan. Apakah ini bertobat? Oke. Dan saya pakai ilustrasi yang sangat sering saya lihat. Oke. Kenyataan ini. Saudara tolong berdoa tutup. Oke. Maju ke depan. Ini ilustrasi nyata, oke. Apakah saudara yang nilai ini pertobatan? Setelah dia berdoa lalu dia bilang, ampuni dosa kami yang banyak Tuhan. Amin. Apakah itu pertobatan? Apakah itu pertobatan yang Tuhan tunggu-tunggu? Ampuni dosa kita kami yang banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Apakah itu pertobatan? Enggak. Kita akan belajar besok. Itu kita akan belajar besok. Lihat, belajar nubuatan, belajar paus, belajar 1798, belajar penghakiman hidup, belajar penghakiman mati,
belajar penghakiman hidup, akhirnya belajar pertobatan. Dan kalau belajar pertobatan, judul pelajarannya apa? Dibenarkan oleh iman. Besok gitu. Padahal kita cuma mau belajar apa tadi? Nubuatan. Aduh. Karena belajar apa? Sedikit sini, sedikit situ. Oke, ini dia. Oke, kita nggak mau masuk ke pertobatan karena besok satu hari ujungnya pertobatan. Saya mau kasih tunjuk sesuatu di Alkitab yang sangat menarik. Apa yang terjadi tahun 1844? Oke, mari kita buka Wahyu 10 ayat 6. Wahyu 10 ayat 6. Malam ini hanya jalan-jalan di Alkitab saja bagaimana mengerti nubuatan. Wahyu 10 ayat 6. Dan dia bersumpah demi Dia yang hidup untuk selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan hal-hal yang ada dalamnya, serta bumi dan hal-hal yang ada di dalamnya, juga laut dan hal-hal ada di dalamnya, bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Oke, waktu tidak akan lama lagi. Saya mau baca bahasa Inggrisnya. Bahwa waktu tidak akan ada lagi. Beda nggak itu? Tidak ada lagi dengan tidak lama, beda nggak? Beda sekali. Waktu tidak ada lagi. Oke, apa sih artinya waktu tidak ada lagi? Dan kapan waktu itu? Ada berapa macam waktu yang saudara tahu? Di dunia ini ada berapa macam waktu? Waktu sekarang jam berapa? Sekarang jam 8.47. Itu namanya waktu real. Yaitu setiap detik waktu berjalan. Apakah waktu itu sudah berlalu? Kalau waktu berlalu nggak perlu jam lagi kan? Artinya bukan waktu jam itu yang berlalu. Artinya bukan itu yang tidak ada lagi. Oke, itu waktu pertama. Namanya real time. Real artinya kenyataan sekarang. Apalagi mengenai waktu? Kita tahu bukan itu. Apalagi mengenai waktu? Close of probation time atau waktu pintu kasihan tertutup. Close of probation namanya. Apakah waktu pintu kasihan sudah tertutup? Mudah-mudahan belum. Dan puji Tuhan, Dia panjang sabar. Belum. Kalau enggak, ngapain mau belajar Alkitab lagi kalau sudah tutup semua? Tentu saja mudah-mudahan nggak tertutup kan untuk kita. Artinya bukan itu yang tidak lagi. Satu lagi, ada waktu apa lagi di Alkitab? Prophetic time, waktu nubuatan. Ada 3 macam waktu. Real, probation, prophetic, nubuatan. Artinya yang tidak ada lagi apa? Waktu nubuatan atau nubuatan berdasarkan waktu. Coba kasih contoh nubuatan berdasarkan waktu. Ini nubuatan kan? Dan apakah ada jangka waktunya? Ini nubuatan berdasarkan waktu. Jadi saya tahu kapan mulainya, ya, tahu kapan akhirnya, ya, tahu kapan lamanya. Iya, itu nubuatan berdasarkan waktu. Artinya Wahyu 10:6 bilang tidak ada lagi nubuatan berdasarkan kapan. Kapan? Kapan itu berlaku? Mari kita baca ayat 7-nya. Tolong 10 ayat 7. Kapan tidak ada nubuatan berdasarkan waktu? Dia nggak bilang nggak ada nubuatan lagi, nggak. Dia bilang nggak ada nubuatan berdasarkan waktu. Oke? Masih ada nubuatan. Oke, ayat 7 sekarang. Namun pada hari-hari suara malaikat yang ketujuh akan segera menyuruh sangkatannya, maka rahasia Elohim harus digenapi sebagaimana Dia telah memberitakannya kepada para hamba-Nya sendiri, yaitu para nabi. Kita tidak tahu kapan tidak ada nubuatan berdasarkan waktu. Tapi sesuai dengan Yohanes di Pulau Patmos dibilang di saat malaikat keberapa membunyikan trompetnya. Berapa tadi? 7. Artinya tidak ada ini lagi di saat malaikat ke-7 membunyikan
trompet sangkakalanya. Artinya apa yang kita harus cari di Alkitab sekarang? Cari di mana malaikat ketujuh membunyikan dia punya apa? Trompet. Coba ke Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15. Cuma satu bab. Dan malaikat yang ketujuh Ini dia. Langsung dijawab. Dan malaikat ketujuh membunyikan sangkakala. Oke, sekarang waktu dia bunyikan sangkakala, kapan itu terjadinya? Atau peristiwa apa? Oke, tolong habiskan ayat 15 dulu. Dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam surga yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita dan Mesiasnya, dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Dan kalau baca terus, baca ayat 19, waktu sangkakala ketujuh bunyi, apa yang terjadi dan di mana? Sebelum baca saya mau tanya dulu. Supaya waktu baca langsung tahu. Saya mau gambar ke Abah. Ini kan ke Abah, ada 2 bilik. Tuh. Apa ini? Tabut perjanjian. Di mana letaknya? Bilik Maha Kudus. Artinya bisa nggak lihat itu di sini? Bisa nggak lihat tabut di sini? Nggak bisa. Kalau saya lihat tabut karena saya berada di mana? Di sini. Oke? Silakan baca 19. Di saat malaikat membunyikan sangkakala ketujuh, malaikat ketujuh, apa yang terjadi? Ayat 19. Dan terbukalah tempat kudus Elohim di surga, dan terlihatlah tabut perjanjiannya di mana tempat kudusnya, dan terjadilah kilat-kilat dan suara gemuruh dan guntur-guntur dan gempa bumi serta hujan es yang dahsyat. Waktu dia bunyikan ketujuh, dibuka bilik yang Maha Kudus dan dilihatnya tabut. Kapan imam masuk ke bilik yang Maha Suci? 1844. Artinya setelah tahun 1844 tidak ada apa? Nubuatan yang ditentukan oleh waktu. Nah, ngerti kan? Oleh waktu. Sekarang saya mau uji saudara. Mari ke Daniel 12. Mari Daniel 12. Oke. Ada nubuatan yang tadi katanya belum pernah dengar. Mari saya tunjukkan bahwa ada di Alkitab. Daniel 12. Dan saya mau tanya ini. Oke. Baca ayat 12. 12. Ingat, kalau berdasarkan waktu sudah harus selesai sebelum atau pada tahun apa? 1844. Karena setelah itu ada nubuatan, tapi tidak berdasarkan apa? Waktu. Tolong baca 12. Diberkatilah orang yang menanti-nanti dan mencapai 1336. Hari apa? Yeskiel 46, bilangan 1434. Tahun. Artinya apakah di Alkitab ada nubuatan 1, 3, 5 tahun ada? Itu dia baru dibaca. Ini nubuatan berdasarkan waktu enggak? Ini waktu enggak? Iya, artinya ini seperti begini. Pertanyaan. Oke. Bagaimana kalau saya taruh begini? Benar atau salah, oke? Hapus dulu sedikit, kalau enggak nanti agak bingung ya. Oh iya, terima kasih. Oh di situ. Ya, semuanya saja. Ya, terima kasih. Saya mau kasih tunjuk. Saudara-saudara harus sangat menguasai hal ini. Karena kalau ada yang ajarkan bertentangan dengan Alkitab, harus tahu benar atau salah. Karena tahu Alkitab. Kalau enggak, oh pasti benar dia. Dia kan nggak pernah bohong, padahal nggak sesuai dengan Alkitab.
Terima kasih. Sekarang saya ulang lagi. Semua nubuatan yang ditentukan dalam jangka waktu permulaan, akhir, dan di tengahnya sudah harus berakhir sebelum atau pada tahun berapa? Kita baca Wahyu 10, 6 dan 7 dan Wahyu 11, 11 dan 15. 15 dan 19 kan? Sekarang kalau saya taruh dan kita baru baca Daniel 12, 12 ada jangka waktu 1335. Bagaimana kalau saya datang pada malam hari ini, kalian belum pernah belajar ini, yang kita bagikan melalui firman Tuhan, kalian belum pernah dengar. Kalau saya di sini katakan, saudara-saudara, mari buka Daniel 12:12 dan baca 13:35. Ini akan terjadi nanti. Nanti ini akan digenapi. Bagaimana saudara? Bagaimana? Ini nanti digenapi. Bagaimana? Kalau belum belajar yang kita belajar hari ini akan digenapi nanti. Bagaimana? Kalau nggak tahu ya, Mister Alkitab kan, ini akan nanti, ini belum terjadi. Bagaimana saudara? Bisa percaya. Karena tidak ada Mister Alkitab. Sih gampang sekali kita bisa tertipu. Apalagi kalau dia orang yang kita hormati. Bergelar lagi. Dan memang baik. Dan sungguh-sungguh bilang, ini nanti penggenapannya. Kalau kita nggak tahu Alkitab, siap-siap ditipu. Siap-siap ditipu. Kalau nggak tahu Alkitab. Padahal Alkitab ajarkan, semua nubuatan berdasarkan waktu sudah harus digenapi sebelum atau pada tahun 1844. Tuh kan? Kita nggak akan belajar waktu apa ini. Tapi saya mau bagikan sedikit. Ini adalah nubuatan Matius 25. Matius 25 bicara tentang apa? 10 anak darah. Kapan digenapinya? Di zaman William Miller. Sebelum tahun 1844. Kapan berakhirnya? Saya akan tulis di sini. 1843. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk menjelaskan itu. Karena itu lama lagi. Tapi saya bilang itu, percaya dengan iman. Jangan terima bulat-bulat. Buktikan dulu. Tapi paling kurang sebelum 1844. Nggak bisa setelah. Itu paling kurang. Itu kan? Paling kurang itu. Sekarang, tolong baca 12:11 sekarang. Daniel 12:11. Ada satu lagi. Dan dari waktu kurban terus-menerus dihapuskan dan kekejian yang membinasakan itu ditetapkan. Ada 1290 hari. Ada nubuatan waktu lagi. Berapa lama? 1290. Pernah dengar? Itu ayat sebelumnya. Ini nubuatan waktu. Kapan mulainya? Kapan berakhirnya? Dibilang kapan mulainya. Coba baca, kapan mulainya? Kita akan baca ya. Saudara-saudara. Aduh. Banyak sekali yang saya mau bagikan tentang nubuatan. Supaya saudara-saudara nggak gampang tertipu, itu aja. Itu saja. Selain indah belajar nubuatan, saya nggak mau saudara gampang tertipu karena memang nggak tahu. Karena percaya dengan tulus hati. Tapi tulus hati yang membuat Hawa tertipu. Walaupun tulus hati nggak cukup. Harus berpengetahuan. Banyak sekali. Mudah-mudahan minggu malam. Mudah-mudahan minggu malam kasih prinsip supaya jangan main terima bulat-bulat kalau nggak bisa digunakan atau ditunjukkan dari Alkitab paling kurang berapa ayat? 2 Korintus 13:1. Saya mau lihat kasih tunjuk di sini ya. Kasih sedikit saja. Ini kata sacrifice lurus atau miring? Sekarang saya tanya saudara-saudara.
Miring di Alkitab artinya apa? Apa miring artinya di Alkitab? Penting? Oh, artinya ditekankan. Ini cara lain dengan menggarisbawahi atau menebali huruf-hurufnya. Bikin miring. Itu artinya? Penting kan? Saya mau bilang sesuatu. Kenyataan nyata. Miring artinya kata itu tidak ada di dalam Alkitab, tapi ditambah penterjemah. Dan pada umumnya benar. Tapi bagaimana kalau penting sekali lalu salah? Bagaimana? Bagaimana kalau penting sekali lalu salah? Bagaimana? Bagaimana kalau nggak boleh ada katanya lalu ditambah sehingga artinya 180 derajat bertentangan? Bagaimana? Menentukan keselamatan saudara? Iya. Jadi saudara belajar paling kurang malam ini. Kalau di Indonesia, bahasa Indonesia, miring pun nggak ada. Nggak ada lagi yang miring. Artinya semua bisa diapa? Terima. Apa ini kata daily? Artinya apa? Hari-harian. Sacrifice apa? Korban. Sekarang saya begini. Kalau kata korban tidak ada, sejak hari-hari disingkirkan, dengan sejak korban hari-hari disingkirkan, beda nggak? Beda. Dan kira-kira harus mengerti itu untuk tahu berapa lama 1290. Iya. Kalau salah pengertian ini, salah nubuatan ini. Salah nubuatan. Salah nubuatan. Jadi yang saya mau tekankan, kita harus menggunakan Alkitab untuk menjelaskan Alkitab. Saya mau kutip dari Early Writings, tulisan-tulisan permulaan. Okay? Halaman 74. Tulisan-tulisan permulaan atau Early Writings, halaman 74 bahasa Inggrisnya. Ron, buat katakan begini. Kata sacrifice, ini yang miring ini. Kata sacrifice yang miring, yang kedapatan di Daniel 12:11, ditambahkan oleh hikmat manusia dan tidak boleh berada di ayat itu. Itu Roh Nubuat halaman 74. Kata korban tidak boleh di ayat itu ditambahkan oleh kebijaksanaan manusia. Artinya, kalau saya ajarkan ini dan ini, lalu ajarkan ini dan ininya setelah tahun 1844, bukan main salahnya pengertian saya. Dan banyak sekali orang ajarkan ini dan ditaruhnya setelah 1844. No, bukan gereja GPIT, GMIM, bukan Protestan, bukan. Tetapi saudara tahu siapa yang ajarkan itu. Dan orang-orang tokoh-tokoh di TV, video-videonya, punya ministry besar seluruh dunia. Ada websitenya yang sangat top. Tapi ajarkan ini dan ini, lalu taruhnya setelah 1844. Dan banyak pengikutnya. Ngeri nggak? Ngeri sekali. Mengerikan. Keselamatan tergantung kepada saya sebagai pengikut Alkitab dan Roh Nubuat. Titik. Saya paling gak suka orang bilang, kamu pengikut Randy Tauran ya? Nggak ada pengikut Randy Tauran. Nggak ada. Istri saya pun bukan pengikut saya. Saya sendiri takut untuk ikut diri saya sendiri. Apalagi mau harap orang lain ikut saya.
tidak ada pengikut Randy Taran. Kita semua pengikut Tuhan Yesus. Nggak ada itu. Sedangkan saya aja tidak mau ikut diri saya sendiri. Kita pengikut Alkitab dan Roh Nubuat. Ini dia. Ini nubuatan sedikit pengertian nubuatan. Sekarang, kita nggak mau terlalu lat malam ini, karena besok panjang kan. Dan selalu malam pertama, malam pertemuan, malam perjalanan, pendeta sudah mengerti hari satu hari, selalu capek malam pertama. Jadi kita akan simpan tenaga, besok kita gunakan semua tenaga untuk mempelajari, dibenarkan oleh iman harus bertobat. Tapi, apakah ada pertanyaan sesuai dengan pelajaran malam hari ini? Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan? Sesuai dengan pelajaran, saya kurang mengerti ini, Saya mau lihat ada note saya yang make sure saya mau diskusikan malam ini, atau mungkin semua sudah didiskusikan. Kalau ada sesuatu, ya silakan. Saya supaya dijelaskan karena ini belum jelas. Semuanya akan mengikuti dia. Ya, ini Wahyu 13 ayat 3. Ya. Artinya kalau semua, bukankah ada yang tidak, betul? Kalau semua artinya kita juga kan? Wah, habislah siapa yang selamat kalau begini kan? Apa kita belajar kalau itu semua sudah ikut? Betul sekali, betul. Itu Wahyu 13, betul? Mari kita ke Wahyu 12. No, Wahyu 13, tinggal di Wahyu 13. Oke, mari ke Wahyu 13. Ini kurang mantap, tapi jangan lupa. Sebelum kita jawab, saya melontarkan kepada kalian bagaimana jawabannya, oke? Semua ikut dia. Bagaimana jawabnya? Bagaimana jawabnya? Kasih prinsipnya. Sedikit sini, sedikit situ. Semua ikut dia. Berapa ayat itu? Berapa ayat? Sudah bisa ambil kesimpulan? Dengan satu ayat? Artinya, mari lihat ayat yang lain, betul? Nah, itu dulu. Walaupun nggak tahu di mana, tapi bilang itu aja dulu. Sementara beli waktu kan, aduh, abis itu di mana ya? Tuhan, di mana ayatnya? Yang penting beli waktu dan waktunya benar. Sekarang kita ke Wahyu 13, kita teruskan. Jadi, apakah memang semua akan mengikuti dia? Ini Daniel. Sangat bagus itu pertanyaan, mantap sekali. Soalnya saya nggak mau. Artinya nggak ada pilihan dong. Pasti hilang nih begini. Oke, mari kita lihat sini. Dan semua, all the world, semua dunia. Betul? Saya lupa ayatnya. Palingan saudara-saudara akan ingat ayatnya. Oke. Kamu tinggal di dunia, tapi bukan milik dunia. Ada itu? Walaupun di dunia, tapi bukan orang dunia. Betul? Yang ikut siapa? Seluruh dunia. Kalau saya bukan orang dunia, apakah saya seluruh dunia? Bukan. Itu baru satu. Baru satu. 1 Yohanes 2:16. Jangan cinta dunia. Well, kalau saya nggak cinta dunia, saya nggak akan terbabit oleh dosa siapa? Dunia. Artinya ini orang yang masih pengikut dunia. Nah, itu satu jawab. Mereka bilang, ini kebetulan kata dunia saja. Ini maksudnya semua orang di dunia. Nah, itu harus bisa jawab juga kan? Oke, kita teruskan. Sorry, bukan 13, Wahyu 12. Kita menurut satu chapter. Wahyu 12, dan kita akan lihat di mana ayatnya. Oke. Ini 12, ya. Ini dia. Oke, di mana dia ya? Kenapa tiba-tiba hilang dari pikirannya? Tak, 12. Oh, sorry. Memang sudah di 13 tadi sebenarnya. Kembali ke 13. Apa mau ke 12 lagi? 13. Ayat 8. Ini dia. 13 ayat 8. Tolong baca. Tunggu. Semua yang tinggal di apa?
Itu kan semua tinggal di bumi, bukan yang cinta bumi, kan? Bisa kan? Oke, semua tinggal di bumi. Oke, artinya semua kena kan? Baca terus. Semua yang tinggal di bumi, lalu? Yang namanya tidak tertulis di dalam kitab anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini akan menyembah kepadanya. Semua di bumi, titik atau koma? Yang namanya tidak tercatat di buku kehidupan akan mengikuti dia. Terjawab? Jawab. Sedikit sini, sedikit situ. Daniel 12:1. Daniel 12:1. Kita nggak mau terlalu panjang lagi. Daniel 12 ayat 1. Daniel 12. Ayat 12 ayat 1, pada waktu itu akan muncul Israel pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu masa kesusahan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa ada sampai pada waktu itu. Dan pada waktu itu bangsamu akan dibebaskan, yakni semua orang yang akan didapati namanya tertulis dalam kitab. Yang akan sembah yang namanya tidak tercatat. Yang tercatat di buku kehidupan, mereka akan diluputkan. Walaupun tinggalnya di dunia. Bagaimana kita bisa jawab itu? Sedikit sini, sedikit situ. Tapi kalau ambil satu ayat, saya langsung berfondasi. Artinya nggak ada yang selamat, betul? Dan mulai ajarkan, nggak ada yang selamat. Cuma pakai berapa ayat? Bahaya sekali. Bahaya sekali. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Mengenai ini ya, next topik. Mudah-mudahan hari Minggu kita mau jelaskan tentang itu daily. Dan nggak ada kata sacrifice. Enak sekali belajar itu. Karena sangat menyangkut keselamatan kita. Dan daily itu bicara tentang Roma. Tentang Roma. Oke? Jadi saya ingin to the point juga. Ya. Karena setelah kita belajar ini kan 1844 ini kan dia sudah bicara tentang satu jemaat yang sisa. Ya. Bahwa bukan mengklaim tapi bisa dasarkan nubuatan itu. GMAHK. Kan begitu. Ya mungkin inilah pengetahuan yang saya tahu. Apakah ini perlu ditegaskan malam ini sehingga kita pulang kita renungkan. Bukan hanya sekedar gereja masa Tuhan ke-7. Ini kan sudah, pertanyaan saya adalah nubuatan 1844 itu mengarah kepada gereja masa Tuhan ke-7. Oke. Pertanyaan saya adalah, apakah semua yang sudah terdaftar namanya di keanggotaan gereja masa Tuhan ke-7 sudah Jamin selamat. jamin selamat? Oke. Harus tegas itu karena jemaat kita yang sedang menuju ke surga itu harus punya persiapan yang betul-betul matang, jangan sekedar. Betul. Oke, sekarang pertanyaan saya. Kita akan gambar ini ya. Oke. Apa yang terjadi sebelum 1844 dan setelah 1844? Siapa punya masa di sini 1798 dan 538? Betul? Dan ini masa 1260. Siapa punya masa ini? Pausan kan? Dan dia mengajarkan doktrin-doktrin dia, betul? Siapa yang keluar dari sini? Protestan kan? Karena mereka apa? Memprotes. Mereka memprotes. Dan dari jangka waktu 1798 sampai 1844 mereka semua, enggak semua, mereka yang bijaksana mempelajari buku Daniel yang di apa? Dibuka. Dan apa persisnya yang mereka pelajari? Buku Daniel yang dibuka. Coba buka Daniel 8 ayat 26. Daniel 8 ayat 26. Apa dari buku Daniel yang waktu dibuka 1798 mereka pelajari? Sehingga hanya yang mempelajari bijaksana yang mengerti, orang fasik Daniel 12:10 tidak mengerti. Daniel 12 ayat 10, sorry.
Oke. Daniel 8 ayat 26. Dan penglihatan tentang pagi dan petang yang telah dikatakan itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu akan terjadi dalam waktu yang lama. Ingat, di saat ini buku Daniel di apa? Tutup kan? Lalu dibilang, sembunyikan hal itu. Mengenai apa? Bahasa Indonesia pagi dan petang atau petang dan pagi? Petang dan pagi. Artinya apa yang tidak dimengerti selama masa kegelapan? Nubuatan, penglihatan tentang petang dan... Coba buka Daniel 8 ayat 14. Dan dia berkata kepadaku, selama 2300 petang dan pagi, barulah tempat kudus itu akan dikuduskan. Apa yang dimeteraikan Tuhan? 2300 petang dan pagi. Dan setelah itu dibuka, berapa lama mereka belajar sebelum mereka mengerti? Berapa lama ini? 46 tahun kan? Mereka belajar tentang apa? Ka'bah di surga. Khususnya bilik yang maha suci. Mulai penghakiman, mulai dengan orang yang mati oleh imam, yaitu Tuhan Yesus. Itu mereka mulai belajar. Tapi mereka pikir bahwa ajaran William Miller yang salah mengerti, karena memang sengaja Tuhan tidak kasih mengerti dengan jelas, bahwa dia pikir Ka'bah itu apa? Bumi. Dan kalau bumi dibersihkan, dibersihkan oleh api. Dan kalau api, itu kedatangan Tuhan Yesus yang keberapa kali? Artinya dia pikir 1843 pertamanya. Tuhan Yesus sudah mau apa? Pertama dia pikir tahun berapa? 1853. Nanti itu pun mudah-mudahan hari Minggu kita belajar kenapa dia pikir 1843. Dan setelah 1843 kecewa dia, dan semua yang percaya kecewa nomor 1. Kecewa nomor 1. Lalu 1844 kecewa lagi. Kecewa nomor 2. Berapa kali kecewa? Kenapa Tuhan izinkan mereka kecewa? Karena sedang memisahkan antara Lot dan istri Lot. Atau yang sungguh-sungguh dengan yang ikut rame. 10 anak darah, situ dia. 10 anak darah. Matius 25. Dan setelah 2 kali kekecewaan, ada yang tetap maju terus. Dan mereka hanya 50 orang. Dan dari 50 orang yang melewati 2 kekecewaan, mereka selidiki tentang Ka'bah, pekerjaan Tuhan Yesus masuk ke bilik yang maha suci, dan mereka menjadi gerakan Advent. Jadi Advent mulainya dari kekecewaan. Advent mulai. Dan apa tugas Tuhan kepada Advent yang dihasilkan melalui pemurnian kekecewaan? Apa tugasnya? Mengabarkan bahwa Tuhan Yesus punya pekerjaan di bilik maha suci adalah kalau dosa mau dihapuskan, tidak boleh ada satu cacat noda di karakter saudara dan saya. Artinya karakternya harus, kata yang takut digunakan banyak orang, karakternya harus sempurna seperti Kristus. Itu yang harus dikabarkan oleh Advent. Betul? Apakah menjadi orang Advent jamin masuk surga, atau harus karakternya seperti Kristus baru masuk surga? Karakter. Artinya sekedar menjadi orang Advent tidak jamin. Sekarang pertanyaannya, kenapa dan ada orang Advent? Kalau menjadi orang Advent tidak jamin. Kenapanya ada orang Advent?
Karena Tuhan melalui orang Advent, dia mau menunjukkan orang-orang yang bisa memiliki karakter seperti Kristus. Sekarang saya tanya kepada saudara-saudara, apakah kesempurnaan karakter masih dikabarkan? Masih? Atau tidak lagi? Atau dikatakan mustahil untuk menjadi seperti Kristus? Nanti dia harus rubah di awan-awan. Sudah pernah dengar itu? Sekarang saya tanya, kalau itu yang diajarkan, apakah yang mengajarkan sesuai dengan definisi Alkitab orang Advent? Apakah yang ajarkan itu orang Advent? Atau yang mengaku sebagai orang Advent? Yang mengaku. Karena kalau orang Advent itu orang Advent, dia harus ajarkan bahwa jadilah sempurna sebagaimana Bapakku pun sempurna. Karena ajaran Ka'bah. Pernah dengar seorang ahli teologi ya bilang nggak ada Ka'bah lagi? Apakah menjadi gelar-gelar tambah pintar atau tambah bodoh ini dalam hal keselamatan? Nggak ada Ka'bah lagi. Kalau nggak ada Ka'bah, silakan hapus gereja Advent. Karena Advent didirikan berdasarkan doktrin Ka'bah. Sudah lihat kebingungan di era zaman sekarang ini? Artinya untuk menjawab, pendeta punya pertanyaan, apakah mengaku Advent jamin selamat? Tidak. Apa gunanya orang Advent? Orang Advent yang menghidupkan karakter yang diinginkan Bapa lah yang akan selamat. Dan apa gunanya Advent? Dia kebetulan orang Advent. Bukan Advent yang ditinggikan karakternya. Dan seharusnya dia orang apa? Advent. Oke. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang sangat penting pada malam hari ini. Betul kan? Kalau sudah jadi orang Advent selamat, ngapain ke gereja lagi? Ngapain baca Alkitab lagi? Ngapain roh nubuat? Ngapain roh nubuat sudah terjadi itu. Ngapain kita di sini kalau sudah selamat? Lebih baik tidur di rumah saja. Ngapain di sini? Kalau sudah selamat menjadi orang apa? Advent. Jangan lupa. Yohanes Pembaptis bilang, kamu akan ditebang semua, dibakar nanti. Lalu orang-orang Farisi bilang apa? Kita ini keturunan Abraham. Artinya, saya ini sudah pilihan Tuhan. Saya nggak bisa hilang. Saya sudah dipilih Tuhan. Lalu dia bilang apa? Oh ya, kalau perlu Tuhan bangkitkan batu. Bangkitkan apa? Batu. Ini kebetulan pilih kata batu atau ada artinya? Batu. Saya akan bangkitkan batu untuk menyingkirkan engkau. Betul? Kamu akan diganti batu. Betul? Itu kebetulan bahasa Indonesianya asbun, asal bunyi atau benar itu? Tunggu. Di Daniel 2, siapa yang taklukkan itu? Apa namanya? Patung Nebukadnezar. Apa yang hancurkan batu? Apa yang hancurkan Nebukadnezar punya patung? Kamu pikir kamu, karena saya sudah pilih, kamu akan disingkirkan. Akan ada batu yang hancurkan musuh di akhir zaman. Itu nubuatan dan sedang mau digenapi. Artinya, untuk menjadi keturunan Abraham nggak ada gunanya kalau tidak turut Tuhan. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri malam hari ini?